Baik, kita teruskan. Kita masih meneruskan pembahasan mengenai PSTN ya. Walaupun ini sudah teknologi lama ya, tapi beberapa terms itu ya, itu perlu Anda ketahui sebagai Telkom engineer ya. Jadi kita sudah membahas bahwa pada jaringan akses ya di PSTN-nya ya. Nah, ini jaringan akses ya, itu traffic yang dilewatkan pada jaringan akses itu relatif kecil ya. Jadi kalau kita ngobrol selama 1 jam ya, selama 1 jam itu berapa elang kalau 1 jam ngobrol? Ada yang tahu? Pasti tahu semua. 60 menit, Pak. Bukan. Jadi berapa elang? 1 erlang. 1 elang ya, 1 elang. Ya. Nah, jadi 1 elang itu besar itu ya, besar. Tapi itu hanya untuk satu pelanggan ya, gitu. Nah, jadi relatif pada jaringan akses ini trafficnya itu rendah gitu ya. Nah, berbeda ya, berbeda pada jaringan transport atau core ya, antar sentral ya, jaringan antar sentral ya. Pada jaringan antar sentral itu ya, traffic dari jaringan akses itu dimasukkan ke atau dikumpulkan ya, dikumpulkan sehingga jumlahnya jadi besar di sini ya. Jadi di jaringan akses di jaringan core ini jadi besar jumlahnya gitu ya. Ya. Nah, jadi dan itu untuk operator itu jadi mereka itu perlu concern di core network ya. Bukan berarti akses network itu tidak penting ya. Ya, tapi core network itu lebih traffic yang dilewatkannya gitu ya, yang dilewati pada core network itu sangat besar gitu ya. Jadi kalau ada problem di core network itu akan banyak sekali pelanggan yang terganggu ya. Dibandingkan misalnya begitu ya, kalau diakses ya, ini misalnya putus itu ya, kan ini satu pelanggan ya. Ya, bukan berarti harus didiemin ya, karena kan pelanggan itu adalah ya harus kita layani dengan baik gitu ya. Jadi kalau putus di sini hanya dalam tanda petik hanya ya satu orang. Tapi kalau misalnya ini putus di sini ya, nah si saluran yang di sini itu bisa membawa traffic dari mungkin sampai tergantung konektornya ya, bisa puluhan ribu ya gitu. Jadi kalau masing-masing tadi berbicara pelanggan itu 1 jam, ya itu 1 jam itu lama, ya. Berarti trafficnya itu besar banget gitu ya. Ya, misalnya ada, nah suatu sentral ya, satu sentral telepon itu ya punya kapasitas tertentu ya. Jadi misalnya kalau kita bicara ambil contoh sentral Dago begitu ya. Ini kan nomor teleponnya itu depannya tuh 250 ya. Nah kalau di ITB gitu ya ada 2500962 nih lab telematika ya. Nah 3 digit di depannya itu adalah
Ini nggak apa-apa ya kita kemana-mana aja dulu ya, karena ini perlu Anda ketahui ya. Atau udah ada yang tahu 3 digit ke depan ini, yang di depannya apa? Menunjukkan apa? Apakah Anda sudah tahu? Silakan mengacungkan tangan. Raise hand, ini kelihatan nggak sih raise hand nggak ya? Oke, ada belum ada yang belum pada tahu ya? Oke, jadi 3 digit di depan itu ya, itu identitas sentral ya. Jadi sentral dago itu nomor atau pelanggan yang terhubung ke sentral dago ya, itu pasti depannya 250 gitu ya, atau misalnya 251 ya, apalagi ya 253 ya. Nah, itu jadi 3 digit di depan itu adalah identitas sentral. Mungkin kalau di seluler seperti Telkomsel ya 0822, mungkin dulu tuh 0811 ya, apalagi saya ya dulu Telkomsel itu 08, ya sekarang juga termasuk 0811 kalau nggak salah ya. Semakin banyak pelanggannya jadi perlu ditambah depannya itu ya. Nah, prefix ini kalau ada mungkin di Jalkom ada di IP number ya, IP address itu ada prefix gitu ya. Ini juga bikin prefix ya untuk local exchange ya, sentral lokal. Jadi sentral lokal ini kalau bahasa Inggrisnya itu local exchange ya. Local exchange. Nah, jadi ya 3 digit depan itu adalah identitas sentral ya. Itu untuk Indonesia ya. Nah, mungkin untuk di negara lain bisa berbeda ya. Nah, mungkin negara yang masih kecil gitu. Atau untuk wilayah masih kecil di Indonesia barangkali, tapi kayaknya udah nggak ada ya. Atau Papua saya belum ngecek tuh. Mungkin tidak perlu sebentar, bukan itunya ya, bukan identitas sentralnya. Identitas sentral 3 ya. Tapi yang di belakangnya ini ya, di belakang ini. Nah, ini adalah identitas pelanggan yang terhubung ke sentral tersebut ya. Jadi sebetulnya pelanggan ini telepon lab telematika yang ini ya, itu terhubung ke sentral dago. Jadi nomor lab telematika itu sebetulnya 0962 gitu. Nah, tapi terhubung ke atau mendapat numbering sentral yang depannya 250 gitu ya, 250. Jadi 0962 itu adalah nomor pelanggan ya. Nah, dengan demikian ya, untuk nomor yang ini ada berapa pelanggan sih totalnya nih? Kalau yang 250 ini berarti ada yang tahu? Kalau ini berarti ada berapa pelanggan? Yang nomor 10.000, Pak. Nah, 10.000 ya. 10.000 ya, 10.000. Terus ada pelanggan yang depannya juga 251 ya, 10.000 lagi. Terus ada 253, 10.000 lagi. Ya. Nah, kalau semuanya kapasitas terpakai, maka ya jumlahnya dari 3 nomor ini ada 30.000 pelanggan ya. Total 30.000 pelanggan. 30.000 pelanggan ya. Nah, bayangkan tadi kalau misalnya traffic per pelanggannya itu 1 elang, berarti totalnya itu ya, kalau misalnya ke 30.000 pelanggan ini ngobrol 1 jam gitu ya, berarti dia itu per orangnya itu ya menghasilkan 1 elang. Nah, kalau 30.000 berarti total 30.000 elang. Ya. Nah, itulah yang masuk ke jaringan transport ya, atau ke core network yang 30.000 masuk ya. So, Anda bisa bayangkan misalnya begitu ya, ini ada 3 saluran ya. Ini kita masih bicara teknologi lama ya.
Sekarang kan ada digital transmission ya. Bukan terlalu lama. Ini hanya contoh nih kayak ini. Ya. Oh, sekarang kan minimal ya itu apa pakai PCM itu misalnya itu ada 30 kanal ya. Nah, kecepatannya 2 mega gitu ya. Nah, padahal di core network itu jauh lebih besar lagi kecepatannya ya. Jadi ini hanya untuk bayangan saja gitu ya. Misalnya ada tiga saluran di core network ini, transport ini digunakan untuk mentransfer 30.000 elang. Misalnya masing-masingnya itu 10.000 elang. 10.000 elang. Ya. Jadi ada bayangkan kalau satu saluran ini putus ya, berarti ada 10.000 traffic hilang. Beda dengan diakses ya, kalau ini putus satu ya cukup satu. Jadi kalau di sini putus dengan aksesnya ya, yang ngamuk-ngamuk satu orang gitu ya. Tapi kalau yang ini yang putus, yang ngamuk 30.000 orang, 10.000 orang. Gitu. Ya, jadi itu karakteristik dari core network atau transport itu tentunya selain karakteristik yang lain ya. Kalau kita lihat dari traffic yang harus dihandle-nya itu ya trafficnya sangat besar gitu ya. Lalu ini sebagai sekali lagi ini kita flashback ya terhadap teknologi yang boleh dikatakan lama tapi masih kita pakai ya telepon itu. Baik, kemudian kalau kita lihat ya sentral itu, kemarin saya sudah membahas ada multi exchange area ya Bandung misalnya. Multi exchange area ya. Artinya dalam satu kota itu bisa di-serve oleh beberapa sentral ya. Nah, kenapa sih harus di-serve oleh beberapa sentral ya? Sebetulnya kalau ada sentral yang super gitu ya, kalau ada sentral yang super ya bisa aja. Bandung itu hanya dilayani oleh satu sentral bisa saja. Gitu ya. Nah, tetapi sentral itu ya pada umumnya atau bukan pada umumnya ya tidak ada yang dibuat, tidak ada sentral yang dibuat untuk jadi super ya. Karena mungkin terlalu mahal juga begitu ya. Nah, jadi sehingga sentral itu ya memiliki keterbatasan ya dalam mensuplai ya pesawat telepon yang ada di pelanggan. Ya. Ada yang tahu satu daya yang diberikan sentral ke telepon di pelanggan ini? Ada yang tahu? Berapa volt gitu ya? Ada yang raise hand nggak? Coba Dita pernah tahu nggak? Satu daya. Saya belum pernah tahu, Pak. Belum ya? Naufal pernah tahu? Berapa satu daya dari sentral atau yang menyalakan terminal telepon itu dari sentral berapa? Kurang tahu, Pak. Oke, ya. Oke, baik-baik. Kalau gitu, jadi saya beritahu sini ya. Di satu daya itu sentral telepon ya itu mencatu terminal di pelanggan itu dengan tegangan minus 48 volt DC. Ya, minus 48 volt DC gitu. Ya, oke. Minus 48 volt DC ya. Nah, saya kembali ke sejarah gitu ya. Jadi ini sentral itu kan mencatu. Jadi telepon di rumah kita itu tidak akan bisa hidup ya kalau tidak ada catu daya dari sentral. Ya. Nah ini kalau teleponnya dicatu dari sentral itu disebut sentral baterai ya, sentral baterai.
kalau dulu ya, sebelum diterapkan sentral baterai, ya, telepon di pelanggan itu ya diberi catu daya lokal, ya. Jadi ada baterai di terminal pelanggan ya di sini. Nah, kalau kalau terminal telepon pelanggan dicatu oleh catu daya lokal, itu berarti disebut local battery. Local battery. Ya. Nah, kita lihat namanya juga ini apa? Kita bernostalgia dulu ya ke zaman dulu ya. Oke, saya cek dulu ya. Oke, sebentar ya sambil istirahat ya. Nah, udah ketemu. Nah, ini ya gambar. Nah, ya. Ini kira-kira telepon zaman bahula, ya. Zaman kuno, ya. Nah, ini kalau Anda mungkin suka lihat film-film lama gitu ya, film cowboy atau film lama lah gitu ya. Ini tuh ada engkolnya nih. Kita lihat. Nggak bisa ini. Nah, ini nih. Di engkol ya. Di gitu sebelum ngomong gitu dulu ya. Nah, itu adalah catu daya teleponnya itu di terminalnya. Jadi itu disebut local battery ya, local battery. Nah, jadi minus 48 volt ya. Kemudian kalau berbicara kita lihat kalau kita pakai kabel ya. Ini pakai kabel ya. Kabel tembaga ya, kabel tembaga ini. Ini copper wire. Copper ya, tembaga ya. Nah, Anda kan sudah belajar rangkaian listrik ya. Ada hukum Ohm ya, hukum Ohm. V sama dengan I kali R gitu ya. Ya, itu ya. Nah, oke, sebelum situ terminal telepon ya, terminal telepon itu mungkin Anda sudah mengenal apa yang disebut dengan sensitivitas ya, sensitivitas ya. Terminal telepon itu punya sensitivitas tertentu ya. Nah, di terminal telepon ya, sebetulnya yang dicatu itu adalah mikrofon ya, mikrofon ya, dan tentunya ininya apa istilahnya itu receiver-nya di sini ya. Yang kalau kita nelpon itu ya. Nah, ini mikrofon, ini receiver ya. Itu yang dicatu itu itunya ya. Nah, itu si mikrofon ini ada punya sensitivitas tertentu atau nilai
minimum arus yang diperlukan untuk hidup gitu ya. Nah, kalau kita pakai hukum Ohm itu ya berarti I itu V per L gitu ya. Tekanan DC-nya yang dihitung ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya, nah kalau jarak, artinya begini ya, kalau kita pakai kabel tembaga ini kan, kabel tembaga, ya, kabel tembaga itu kan berarti kalau semakin panjang kabelnya, tahanannya akan semakin besar kan ya. Ya, jadi semakin panjang kabel tembaga itu akan tahanannya semakin besar ya. Ya, tegangannya tetap minus 48 ya. Kalau L-nya naik gitu ya, maka arus yang ke arah telepon itu akan turun ya. Jadi arus yang ke sini ya, yang digunakan untuk mencatu ya terminal tersebut ya, apabila jarak atau kabel tembaganya semakin panjang atau tahanannya semakin besar ya, maka arus yang masuk ke terminal pelanggan akan mengecil gitu ya. Itu hukum Ohm biasa ya. Jadi akan mengecil sehingga ya dengan karakteristik kabel tembaga yang digunakan ya 1 daya minus 48 ya itu biasanya jarak maksimum ya dari sentral ke pelanggannya itu ya biasanya 5 km gitu ya 5 km ya atau bahkan mungkin ada yang 4 km gitu ya, tergantung jenis kabel tembaganya ya. Kabel tembaga itu kalau ya bisa jadi bisa saja misalnya kalau dalam suatu kondisi terpaksa gitu ya, ada pelanggan misalnya lebih dari 5 km ya, mungkin misalnya 6 km atau 7 km gitu ya. Nah, pelanggan yang ada di 6 km atau 7 km ini kan, misalnya gini, pelanggan tersebut atau jumlah pelanggan yang ada di 6 km dan 7 km itu sedikit misalnya gitu. Ya. Tapi jaraknya jauh dan jaraknya melebihi 5 km gitu. Nah, itu bisa daripada misalnya membuat sentral baru di sini gitu ya. Karena supaya memenuhi batas maksimum jarak 5 km tadi, ya, bisa saja misalnya. Jadi kabel tembaga itu punya karakteristik ya, kalau diameternya itu lebih besar ya maka tahanannya lebih kecil gitu ya. Maka bisa aja menggunakan kabel tembaga yang lebih besar diameternya. Ya. Tapi ya namanya sebentar ini bring your shell windows to the front. Ini Anda sekarang melihat apa nih? Yang terlihat oleh Anda? Papan yang Bapak tulis, Pak. Oh, oke. Masih lihat itu ya. Ini saya masih, kode saya hilang. Sharing is pause. Bring your shell windows to the front. Gimana nih? Coba saya stop dulu. Oke. Masih connect.
Kita lihat lagi. Oh, dia nggak mau di background. Oh, ini kelihatannya besar atau kecil tampilannya? Full screen atau enggak ya? Full screen, Pak. Full screen ya? Oke, sip. Udah full screen. Ya, oke, kita tutup ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi bisa menggunakan kabel tembaga yang diameternya besar ya. Tapi ya namanya kabel tembaga itu kalau besar ya berarti mahal gitu ya, makin mahal. Ya. Kabel tembaga itu kelemahannya semakin panjang semakin mahal ya. Makanya kalau maling gitu ya, maling kabel itu suka ada maling kabel tembaga ya, karena memang kabel tembaga itu kalau dijual ya, kalau di kilo itu semakin berat ya semakin mahal itu ya. Nah, kalau kita mau men-serve ya pelanggan yang tadi jaraknya di sekitar ini mungkin atau bahkan mungkin lebih ya, bisa pakai kabel tembaga yang besar. Ya. Tapi ya investasinya jadi besar. Ya, makanya dulu yang ini kisah zaman dulu. Jadi pelanggan yang ingin punya pesawat telepon itu belum tentu bisa dilayani ya. Pertama karena bisa jadi tadi contohnya Central Dago misalnya ya tadi nomornya 251, 253, 250 itu ya. Misalnya ya kapasitasnya itu 30.000 ya. Kalau udah penuh ya nggak bisa lagi melayani pemasangan baru ya. Nah, tapi kesulitan ketidakmampuan Telkom melayani pasang baru itu ya bukan hanya karena kapasitas bisa penuh ya, tapi juga mungkin ya daerah di mana pelanggan itu minta sambungan itu belum banyak pelanggan sehingga kalau kalau digelar jaringan telepon ke pelanggan tersebut itu akan rugi gitu ya, bisa juga seperti itu ya. Nah, seperti ini nih ada pelanggan ada di satu tempat gitu ya, daripada menggelar kabel tembaga yang lebih besar diameternya mahal ya udah dia suruh nunggu dulu gitu ya. Kalau dulu gitu Telkom itu Telkom yang gitu ya telepon divisi telepon ininya fixnya itu bisa sampai gitu menolak pelanggan gitu ya. Kalau sekarang kan operator ya ada seluler gampang banget ya, tinggal beli nomornya gitu. Oke. Ya. Jadi bisa kabel tembaganya diameternya diperbesar atau ya menggunakan tadi super sentral gitu. Dan tadi mahal gitu ya. Mungkin super sentral ini jadi satu dayanya dinaikin bukannya 48 tapi sesuai dengan kebutuhan ya untuk mencatu terminal pelanggan yang ada di tempat yang jauh itu ya bisa dinaikin ya. Oke itu ya. Nah jadi dalam satu kota itu bisa jadi harus dilayani oleh lebih dari satu sentral ya, multi exchange area ya. Baik, kalau saya ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan nanti di chat box bisa ya, atau Anda bisa raise hand juga bisa. Saya nyalain dulu chat boxnya kalau Anda ada yang nanya. Oke. Baik, kita break dulu ya 5 menit. Oke. Silakan minum dulu.
Oke, ya. Sudah break dulu, sudah melihat tempat, matanya udah dialihkan dari monitor ke tempat yang lebih jauh biar nggak lelah. Right. Ya. Jadi dulu local battery, kalau central battery, ya kalau dulu kan kalau local battery kayak kalau rusak baterainya nggak bisa dipakai teleponnya. Ya, kalau sekarang mah tanggung jawab, kalau central battery ya tanggung jawab operator gitu ya, untuk mencatu pelanggan. Jadi itu kalau pakai copper wire ya. Of course sekarang kita jaringan akses tuh telepon itu ya sudah ada juga ya bisa pakai sub optik ya. Kalau wireless sudah nggak ada kalau untuk yang kepentingan PSTN ya. Sub optik sekarang ya pakai teknologi apa? Ada yang tahu teknologi sub optiknya apa? Fiber to the home ya, fiber to the home. FTTH ya, fiber to the home ya. Jadi kita mungkin kalau Anda rumahnya kebetulan coverage sudah masuk coverage ini home ya, itu bisa tadinya pasti kabel tembaga juga ya. Saya waktu pertama kali langganan ini home itu masih kabel tembaga ya, kemudian di-upgrade oleh Telkom itu jadi optik sekarang ya, sehingga mungkin speednya itu bisa Anda pelanggan bisa berlangganan speed yang jauh lebih tinggi lagi ya, gitu. Dipakai fiber to the home ya. Jadi untuk akses networknya ya, kalau yang wireless sudah nggak ada ya. Dulu apa sih, fleksi ya beberapa waktu yang lalu ya, sebelum seluler booming banget, ya udah booming juga ya waktu ada fleksi itu ya. Fleksi sebetulnya seluler ya kalau fleksi. Kalau ini yang Asia ya, itu Asia itu adalah layanan PSTN tuh Asia tuh ya. Nah di Indonesia ya untuk fixed network ini untuk PSTN itu operatornya hanya Telkom yang utama tentunya ya, yang punya license untuk menggelar PSTN. Nah tapi sebetulnya ya dulu sempat di Batam itu ya, di Pulau Batam itu ada namanya Batam Bintan Telecommunication ya. BBT ya. Itu dulu operator pemegang lisensi untuk jaringan PSTN di Batam. Tapi kalau nggak salah sekarang sudah diambil alih Telkom juga. Saya tidak tahu kondisi terakhir sekarang ya. Gitu. Karena nampaknya Batam itu juga sudah bukan otoritas lagi ya. Kalau dulu kan Batam itu kan dihandle oleh badan otorita Batam ya. Jadi seperti punya daerah kekuasaan sendiri gitu ya. Tapi kalau nggak salah sekarang sudah berubah. Tapi saya tidak tahu persisi ya. Nah sehingga ya otomatis sekarang yang menggelar atau punya lisensi untuk menggelar jaringan PSTN ya Telkom ya. Oke ya. Nah sekarang kita
masuk sedikit ke signaling ya, signaling. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, signaling ini adalah suatu mekanisme atau pertukaran sinyal antar komponen jaringan. Ya, tujuannya itu adalah untuk melakukan call setup, ya, lalu call terminating, ya, termination, dan call ya ini sebetulnya masuk bisa ke call control gitu ya, pengendalian panggilan. Jadi mulai call setup, ya, call, istilahnya itu call monitoring gitu ya, dan call termination ya. Jadi pembentukan hubungan ya. Nah, setelah koneksinya terbentuk, oh ya, kan di PSTN itu pakai prinsip circuit switching ya, circuit switching. Jadi koneksinya itu dedicated dan didahului oleh suatu proses call setup, ya, call setup, pembentukan koneksi. Ya. Nah, jadi mulai dari call setup, kemudian setelah terbentuk koneksinya itu perangkat signaling itu terus memantau, ya. Gunanya untuk nanti kalau terjadi call termination nanti bisa dideteksi, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat signaling di jaringan akses, ya, jaringan akses. Jadi signaling itu ada tergantung dia lokasinya di mana, yaitu ada yang namanya signaling di jaringan akses, ya. Nah, dalam hal ini kita masih ke PSTN, ya, PSTN. Oke, ya. Nah, sekarang kalau kita bicara telepon, ya, telepon di rumah itu mungkin bentuknya udah nggak gini ya, bisa nggak gini ya, modern sekarang ya. Tapi di sini yang jelas ada keypad-nya ya, keypad. Saluran. Keypad ya, itu ada yang touch button gitu ya. Push button ya. Ada yang push button ya. Ya, push button ya, kalau disebut keypad ya push button gitu ya. Tapi ada juga dulu ya, tuh yang pakai ya, rotary dial namanya ya, rotary dial. Ini rotary dial. Nah, kita back sekali lagi, selalu hari mungkin beberapa minggu depan itu kita flashback ya. Jadi rotary dial ini adalah mekanisme cara memutar nomor telepon tujuan yang digunakan pada jaringan telepon yang masa lalu ya. Jadi kalau kita memutar nomor ya, itu akan keluar pulsa-pulsa nomor ya. Jadi sinyal pulsa ya. Jadi misalnya kalau kita neken mutar satu ya, angka 1 ya, maka akan keluar satu pulsa. Cek, tek gitu ya. Kalau menekan 2, saya muter 2 ya, maka akan ada 2 pulsa ya. Nah, ini namanya push dial ya, push dial. Push dialing ya. Kalau 3 keluar 3 pulsa ya. Nah, saya pengen tanya nih, kalau muter 0 keluar berapa pulsa? Anggita. Menurut Anggita kalau kita muter 0 keluar berapa pulsa? 0 ya, Pak? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak keluar pulsa? Iya, nggak tahu sih, Pak. Oke, kalau siapa? Jadi
Anggita jawabnya nggak keluar pulsa. Kalau Halimul Hakim, menurut Halimul Hakim, kalau kita putar 0, berapa pulsa keluarnya? Hampir Pak. Apa? Ya juga nggak keluar pulsa Pak. Nggak keluar pulsa juga. Hmm. Oke. Satu lagi, biar nggak ngantuk. Torik. Menurut Torik berapa? Kalau kita muter 0, berapa pulsa yang keluar? Torik? Mungkin jangan tidur, Torik. Ada Pak. Lagi telepon Pak. Berapa pulsa yang keluar? 0 apa ya? Ya, kalau 0. Oh, emang ada pulsa yang keluar apa ya? Nah, ya udah jadi 0 ya, 0 pulsa semuanya bilangnya. Oke. Nah, kalau muter 0 itu ya, yang keluar tuh paling banyak justru, yaitu 10 pulsa. Ya. Ini kalau kita muter 0 gitu ya. Nah, sayangnya nggak ada di sini ya, nomor teleponnya. Portal dial. Ya. Jadi kalau muter 0 itu, kita lihat aja ya namanya. Sekarang kita lihat aja. Nah, ini ya. Bisa dilihat ya. Kalau kita muter 1 nih, ya, jaraknya tuh dekat ke sini kan, truk 1. Nanti dia balik lagi truk gitu ya. Nanti kalau muter 2, kita lepas, truk, sambil lepas itu sambil dia ngeluarin pulsa, truk gitu. Ya, terus ya. Nah, 0 tuh di sini paling jauh juga ada muter gini. Start, lepasin, keluar 10 pulsa. Ya, sambil balik lagi ke posisi semula ya. Itu ya. Nah, cari dial ini. Nah, oke. Nah, sekarang saya pengen Anda biar nggak ngantuk lah ya. Saya ngomong terus ini. Kayaknya juga haus kalau ngomong terus. Nah, saya pengen Anda cari mungkin ya 5 menit lah gitu ya, atau 10 menit lah sampai jam 2 ya. Nah, spesifikasi ya pulse dial. Jadi lebar pulsanya itu berapa milisecond begitu ya. Kemudian jarak ketika kita memutar nomor ya. Kalau sekarang mungkin kalau pakai push button itu kan kalau mau muter nomor telepon itu ya dari satu nomor ke nomor berikutnya kan bisa cepat ya. Misalnya nomor 2500 ya. Kita tekan aja langsung 2500. Bisa langsung karena pakai push button. Coba sekarang Anda cari ya spesifikasi push dialing ya. Sehingga nanti akan kita lihat berapa sih jarak antar nomornya yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi Anda harus cari durasi pulsa untuk push dial itu berapa ya. Kemudian setelah itu apakah Anda bisa menemukan jarak atau selang waktu antar nomor yang harus dipenuhi ya supaya nomornya bisa dikenali oleh sentral ya. Oke. 10 menit lah ya biar Anda juga mendengar saya terus ngomong bosan ya. Oke ya. jam 2 kita gabung lagi, nanti mungkin saya minta salah satu untuk menyampaikan hasilnya. Oke.
Oke, kita coba. Fajri. Coba disampaikan. Iya, Pak. Ditampilkan hasil searchingnya. Ditampilkan atau bagaimana, Pak? Saya cuman googling saja. Nggak apa-apa. Oh ya, sebentar, Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Iya, ini yang saya temukan, Pak. Jadi berdasarkan ini, kalau pulse dialing saat gagang teleponnya diangkat, nanti arusnya mengalir. Terus kalau kalau nomornya diputar gitu, nanti dia bakalan ngerilis pulsanya. Setiap pulsa itu 0,05 detik, lalu ada pause sebesar 0,05 detik di antara pulsa. Jadi kalau nomor 3 di dial, ada 3 pulsa, di mana pulsanya 500 milisecond dan pause-nya 500 milisecond. Seperti ini, Pak, yang saya temukan. Setelah 0,05 second ya. Iya, Pak. It takes two to optimal in time. Jadi satu plus 0,1 kira-kira gitu ya. Iya, Pak. 1 digit 0,1 second totalnya jadinya, Pak. Ada pulse-nya, ada pause-nya. Yang saya baca seperti itu, Pak. Nah ini dia keluar pulsanya itu. Nah, dikatakan tadi keluar pulsa ya. Kalau kita muter 3, keluar 3 pulsa gitu ya. Terus gimana? Keluar itu maksudnya apa? Ada komponen yang mengenerate pulsa kah atau bagaimana? Saya kurang tahu, Pak. Cuman sepemahaman saya, nanti kalau pas gagangnya diangkat, arusnya itu mengalir. Terus pulsa itu artinya ada interupsi terhadap arus tersebut. Itu dianggap sebagai pulsa, Pak. Ya betul, gitu ya. Jadi kan tadi sudah disampaikan satu daya dari sentral ke terminal itu minus 48 ya. Jadi kalau teleponnya dalam kondisi tertutup ya, itu istilahnya itu adalah on hook ya. Maka satu daya dari sentral itu putus gitu ya. Jadi kalau kita ngangkat, ya itu akan ada arus akan mengalir dari sentral. Ya. Nah, jadi sebetulnya ketika kita memutar nomor telepon, itu ada mekanisme di pesawat kita yang memutus hubungkan saluran gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan keluar pulsa 3 itu tadi betul seperti yang disampaikan oleh Fajri tadi ya. Jadi sebetulnya adalah karena ada mekanisme untuk memutus hubungkan saluran gitu ya, itu yang disebut dengan puls gitu ya. Kalau oke, mungkin yang udah makasih Fajri. Baik, Pak. Albert masih join ya? Tes. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, oke. Sudahkah menemukan jarak atau selang waktu antar nomor pada pulse dialing? Pada pulse dial ya, Pak? Jadi tadi saya nemunya gini, Pak. Jadi apa namanya? Di-share. Oh, Pak, bentar, Pak. Saya udah ke close semua.
Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, oke. Saya masih sama seperti yang tadi kan, Pak. Jadi untuk yang rotasi dial ini, untuk seperti punya Fajri, tapi ada beda sedikit, Pak. Jadi tiap kita dial itu durasinya 0,07 second. Terus ada pause 0,03 second. Sehingga 0,1 misalkan juga ya. iya. Hmm. Sehingga misalkan nanti di rotasi dial untuk itunya 1 detik gitu Pak untuk tiap angkanya gitu. Misalkan mau ke nomor 3 berarti kan 3 kali 1 detik jadinya 3 detik seperti itu Pak. Ya, terus itu lihat di atas tuh ada yang saya cari tadi tanya itu. Interdigit pause. Oh ini ya Pak, yang interdigit pause ya Pak. Apa tuh? Sebentar Pak, saya Nah, oke, berarti nggak apa ya, udah Albert udah ya. Jadi yang saya tanyakan itu interdigit pause ya. Istilahnya selain antar itulah ya. Nah, istilahnya mungkin bisa beda-beda. Interdigit pause. Itu yang saya tanyakan ini. Atika. Atika? Iya, Pak. Interdigit pause-nya ketemu berapa? Untuk interdigit pause saya belum ketemu, Pak. Baru yang tadi aja. Alun Sagara. Ya, Pak. Udah Betul, nemu Pak. interdigit pulse pada Jadi saya sakit perut BAB, Pak. Belum nyari lagi, Pak. Jadi belum nyari. Iya, Pak. Tadi aduh, sakit perut, Pak. Oke. Adrian. Iya, Pak. Udah tanya belum Adrian ya? Belum kan? Hari ini belum, Pak. Udah ketemu? Untuk yang interdigitnya belum, Pak. Ya udah, yang udah nemu siapa? Boleh izin nih Pak, bantu ini coba jawab. Farisan, silakan Farisan. Share aja sumbernya. Oke. Di sini ini sebenarnya teks semacam wawancara gitu Pak. Jadi mungkin cara kerjanya kan harusnya kalau di rotary dial itu kan ada semacam bagian yang berputar sama hooknya gitu Pak. Jadi harusnya inter apa tadi istilahnya Pak? Saya lupa. Digit pulse. Interdigit pulse itu ditentukan seberapa selang waktu antara bagian yang berputar itu diputar sampai ke hook hingga dia balik ke posisi semula. Di sini disebutkan itu it takes 1/4 second pause between number to work effectively gitu. Gitu Pak. Oke. Kita segituan ya. Oke, makasih Pak Farisan ya. Nah, jadi pada pulse dialing itu jadi pada teks yang disampaikan oleh Farisan juga terlihat ya bahwa dengan adanya interdigit pulse itu ya secepat apapun kita berusaha memutar gitu ya. Tapi mekanik di pesawat teleponnya itu sudah membuat supaya pergerakan rotary dialnya itu sesuai dengan spesifikasi yang tidak tadi kita lihat gitu ya. Jadi satu pulsa itu 0,1 ya kalau salah 0,1 second ya. Terus tadi 0,4 ya Farisan ya. Interdigit pulse-nya. Jadi kalau kita misalnya digit 20 ya. Kita pengen dari 2 ke 0 itu pengen 0,2 second tuh nggak bisa gitu ya. Karena mekanisme di dalam telepon dengan rotary dial itu sudah menjamin supaya selang waktu antar digit itu 0,4 gitu. Ya. Jadi ada
mekanis di teleponnya itu yang menjamin ya selang waktu antar nomor itu segitu. Ya. Nah, jadi kalau begitu kelemahan dari rotary dial ini apa ya? Kalau Anda bisa lihat kelemahan rotary dial, mungkin Anda bisa come up dengan sesuatu nih. Coba saya tanya Mitra Sofiati. Iya, Pak. Kalau begitu kelemahan, kalau boleh dilihat sebagai kelemahan apa dengan menggunakan rotary dial ini? Aku masih belum kepikiran sih, Pak. Belum kepikiran. Ada yang sudah kepikiran nggak kira-kira? Teman-teman di sini ada yang kepikiran nggak? Atau ya oke, sampaikan aja kira-kira apa sih yang kok sekarang kan nggak ada yang pakai rotary dial kan? Adapun ada juga telepon yang pakai rotary dial tapi itu hanya hiasan gitu ya. Sudah bukan lagi pakai rotary dial itu ya, walaupun sekarang berbentuknya rotary dial gitu. Nah, ini Albert ya. Betul, Albert ini jawab durasi untuk melakukan dial terlalu lama, betul ya. Itu mah sifat manusia sebetulnya ya. Memang kita perlu secepat apa sih sebetulnya gitu ya. Cuman manusia itu begitu. Nah, memang kewajiban teknologi itu salah satunya adalah adanya sifat manusia yang mungkin sometimes disebut jelek juga ya, bahwa kita itu tidak pernah puas gitu. Mungkin bisa dilihat sebagai suatu kejelekan ya. Tapi itu yang membuat teknologi itu maju salah satunya ya. Jadi durasi untuk melakukan dial tuh lama ya. Coba aja kalau ada muter 2500962 kalau bisa dihitung kan ya. Muncul 2 pulsa 0,2 ya. Tambah 0,4 second gitu ya. Tadi interdigit pulsnya ya. Belum orangnya mungkin lemes gitu ya, muternya pelan gitu. Orangnya cepat juga, tetap aja antar dua nomor yang diputar itu ada jeda 0,4 second gitu. Yang nggak bisa diintervensi oleh manusia, ya, jadi lama gitu ya. Apalagi kalau banyak nolnya, ya. Nah, kalau salah dial harus diulang ya, betul juga ya. Jadi ya banyak kelemahan. Coba kalau nomor teleponnya banyak nolnya, ya. Kayak nomor teleponnya Lab Telematika 2500962 tuh 009 tuh udah ada 20 berarti 20 pulsa ya. 0,2 tambah 9 ya. Jadi lama ya. Relatif lama sebetulnya gitu ya. Ya namanya manusia itu pengen cepat. Kalau yang lambat pengen dicepetin gitu ya. Itu ya. Pulse dialing itu adalah kelemahannya lama gitu ya. Oke, itu jadi pulse dialing atau kita kembali lagi gitu. Jadi kelemahan pulse dialing adalah dia lama ya. Gitu ya. Jadi kebayang kalau sekarang pakai nomor handphone, wah ribet ya. Tapi for the sake of mungkin ada yang senang barang-barang antik gitu ya. Nah, masih ada telepon-telepon rotary dial yang bisa dipakai ya. Antik bagus. Cuman kalau muter nomor telepon handphone lama juga, 0 gitu ya. Oke, ya itu ya. Nah, baik dulu. Jadi kita tadi ya pulse dial itu pulse dialing atau bagaimana perangkat dial ya. Perangkat dial itu adalah salah satu alat bantu bagi
kita orang untuk berkomunikasi dengan sentral, ya. Jadi kalau kita melihat sekali lagi signaling di jaringan akses telepon, ya. Sebelum kita bisa memutar nomor itu, kita harus mendengar dial tone dulu, ya, dial tone. Itu adalah nada yang harus kita dengar sebelum memutar nomor, ya. Karena dial tone itu adalah cara sentral berbicara dengan kita, bahwa dia siap menerima nomor yang diputar, ya. Sentral ready, ya. Jadi dial tone itu adalah suatu tanda bahwa sentral itu siap menerima nomor yang akan kita putar, ya. Oke, saya sebentar saja nih, coba Google ya, dial tone itu berapa frekuensinya? Frekuensi dial tone. Dian udah ketemu berapa frekuensinya, Dian? Dial tone. Dian udah bicara? Kok nggak kedenger? Dian udah bicara belum? Udah nggak mute tapi nggak kedenger suaranya ya? Atau di chat aja, chat tuh. Berapa dial tone frekuensinya? Atau saya aja yang nggak dengar ya? Dian? Nggak ada itu. Terus saya pindah lagi dulu. Dian kayaknya masalah. Oh ini. 300. Ada 2 itu maksudnya apa? Jadi 350 dan 440 Hz. Ada 2 versi atau gimana? Oke, coba yang lain ya. Diki, udah nemu belum Diki? Sudah, Pak. Berapa? 350, Pak. 350 itu di mana nemunya? Saya coba share screen. Ya. Sebentar. Nah, itu apa, Dian bukan speaker, mikrofon kali yang bermasalah. Mana Diki? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Maaf agak lama. Tes, Pak. Apakah sudah bisa terdengar, Pak? Udah. Oh iya. Yang 350 di mana nemunya? Tadi dari Wikipedia, tapi ini nemu lagi yang dari ITU-nya, Pak. 350 dan 440.
Iya, saya coba share screen ya, Pak. Ini, Pak. Bah, ini yang share siapa? Ini share screen saya kayaknya. Oh, Tumpuk-tumpukan. ini gimana, Pak? Ini gimana, Pak? Tapi ini belum muncul juga Diki ya, kenapa ya? Oh, belum muncul ya, Pak? Udah. Tadi. Nah, di sini, Pak. Dari plus. Ya, dapat 440 Hz-nya. Oke. Coba yang siapa Dian dulu. ITU. Iya, Pak. Yang tadi ada ITU, ada mau di-share? Oh iya, sebentar. Udah terlihat, Pak? Ya. Jadi di sini ternyata ada dua pilihan untuk frekuensi dari dial tone. Yang pertama itu single frekuensi, itu range-nya antara 400 sampai 450 Hz. Tapi bisa juga combined tone yang bisa terdiri dari 3 frekuensi. Dengan at least satu frekuensinya itu ada di range 340 sampai 425 Hz dan 400 sampai 450 Hz. Dengan perbedaan antara dua frekuensinya itu 25 Hz. Mungkin tadi karena di Wikipedia dapat dua jenis frekuensi, mungkin yang dimaksud adalah yang poin kedua ini, Pak. Jadi bisa seperti itu. Dual tone ya. Oke, makasih. Kalau di Telkom, saya lupa. Di Telkom itu, ini Indonesia itu bisa jadi, nah, itu kan ada rekomendasi ITU-T ya. Nah, di setiap negara, tadi kita lihat rekomendasinya kan tidak, di rekomendasi itu kan tidak tegas, bro. Bukan tidak tegas, maksudnya ada range gitu ya, bukan angka yang eksak gitu ya. Nah itu artinya negara ya diberi kebebasan itu ya, mau milih frekuensi berapa untuk dial tone ya. Nah, tentunya kita kalau belum bisa bikin sentral ya kita beli. Berarti kalau kita pengen misalnya tadi berapa 500 Hz berarti 350 ya. 350 Hz berarti minta ke pabrikannya di Indonesia dial tone-nya sekian gitu ya. Indonesia itu ada FTP namanya ya. Kita lihat. Jadi spesifikasi ya teknis dari penerapan berbagai macam aspek pada jaringan telekomunikasi itu biasanya ada di Fundamental Technical Plan ya, FTP. Fundamental Technical Plan ya. Nah, Telkom itu punya FTP ya. Jadi nanti bisa kita cek di Telkom di FTP-nya Telkom itu dial tone itu berapa sih yang dipakai di Telkom ya. Kita coba cek apakah FTP itu bisa diakses di Google ya. Kita cek. Adanya FTP 92. Oh, ini ada dari Kominfo ada. Kita lihat ya.
Ya ini fundamental technical plan. Nah dulu hanya Telkom kalau saya yang punya itu ya. Nah, tapi sekarang kan operator telepon macam-macam banyak gitu ya. Jadi ini kayaknya Kominfo ngeluarin fundamental technical plan. Karena kan sekarang bukan hanya telepon aja, ada seluler, ada internet gitu ya, macam-macam. Oh ternyata nggak bisa di-download ya. Nah, ini penentuan standar teknik nasional. Ya. Bisa download nggak ini? Oh bisa ya. Oh. Tapi cuma ini aja kayaknya. Oh ada juga. Oke kita lihat. Nah itu kita lihat itu ada detail sampai numbering ya. Nah, ada numbering ya. Telepon ada numbering. Tuh ya. Jadi lengkap ini. Nah, kode wilayah ini kan diatur juga ya di FTP ya. Jadi Bandung ini kode apa Jawa Barat, saya Jawa nggak tahu nih bukan Jawa Barat sih. Jawa Barat, Jawa Tengah, ya Jakarta gitu. Kode wilayahnya 2 kan. Kalau Jakarta 021, Bandung 022, depannya ada 2-nya ya. Jawa Timur beda nih 3 gitu ya. Kalimantan ini. Nah ini contoh fundamental technical plan seperti ini ya. Ya di dalamnya juga ada itu pasti signaling dan sebagainya ada di sini. Nanti kalau Anda coba lihat-lihat ya. Begitu. Data ini ada di Kominfo ya. Kalau dulu ya tertutup dokumennya itu ya. Tidak bisa sembarangan di-share. Kalau sekarang udah jadi dokumen publik gitu ya, ini di Kominfo ada nih. 2017 berarti yang paling anyar ya. Oke ya. Nah, baik dulu dari sejarah kemunculan rotary dial ya. Jadi rotary dial itu adalah suatu tadi ya cara kita kalau sentral memberitahu dia siap dial tone, nah kita mengirimkan informasi nomor yang akan dituju itu pakai rotary dial salah satunya ya. Nah, baik sebelum itu ya, kalau pelanggan mau melakukan panggilan itu ya, itu dia harus menggunakan operator, jasa operator ya. Kalau kita jadi rotary dial ini adalah muncul ya bersamaan dengan konsep atau sentral telepon otomatis ya. Nah, sebelumnya sentral telepon itu adalah sentral telepon manual ya. Nah, kita lihat kok nggak ada nih. Oh ya nih. Seperti ini ya. Ini ada operator menerima permintaan sambungan telepon. Jadi pada era sentral telepon manual gitu ya, itu ada operator yang bertugas menyambungkan panggilan. Jadi pelanggan yang tadi pakai engkol itu ya, itu dia teleponnya ke operator. Operator, saya ingin terhubung dengan sekian, ya, nomor sekian. Nah, dihubungkan oleh
operator. Ya. Oke, sekarang ini saya mau minta pendapat Anda lagi nih. Apa kelemahan dari sentra telepon manual tersebut? Kelemahan dari sentra telepon manual, ya. Ada yang mau ini kasih pendapat? Kira-kira kelemahannya apa? Ya. Dita. Iya saya Pak. Kira-kira apa menurut Dita kelemahannya? Menurut saya dari video tadi ya Pak, kelamaan ya mungkin Pak. Terus jadi misalkan ada orang nelpon bisa ke delay gitu Pak, nggak langsung, jadi nungguin orang selesai dulu. Betul, ya. Salah satunya itu ya operator itu kan manusia ya, manusia ya itu ya sifatnya kadang-kadang mungkin lagi ke toilet dulu atau gimana lambat gitu ya. Bisa ada kelambatan ya. Nah, selain itu apa? Ini ada satu kelemahan yang membuat sentral telepon itu berevolusi ke sentral otomatis. Kelemahannya. Ada yang bisa memperkirakan kelemahannya apa? Siapa ya? Naufal udah Naufal ya. Rizky. Ya Pak. Apa kira-kira kelemahan satu lagi yang bisa berevolusi jadi sentral telepon otomatis? Apa ya Pak? Kurang tahu Pak. Untuk ada yang punya pendapat? Operator menyambungkan dengan nomor yang salah, betul, ya itu salah satu juga kelemahannya ya. Namanya manusia ini salah colok. Ya. Jadi kombinasi dari kelemahan-kelemahan itu tadi mendorong munculnya sentral telepon otomat ya. Nah sebetulnya ada kejadian yang lebih mendorong revolusi ke arah sentral telepon otomat itu ya. Yang utama itu adalah privacy ya. Ya, privacy ya. Si operator itu bisa ikut mendengarkan ya pembicaraan yang sedang berlangsung. Sebetulnya di sentral telepon sekarang juga bisa ya kalau ada masuk ke MSC gitu ya atau ke sentral telepon ke ruang sentral Telkom bisa Anda ikut dengerin sih ya orang telepon. Tapi kebayangkan kalau sekarang sentral telepon itu di ruang yang dingin pasti kan karena harus supaya nggak rusak kan harus ada AC-nya, pasti dingin banget gitu. Jadi kalau ada yang iseng pengen dengerin yang mendengarkan orang bicara itu ya ketahuan gitu ya. Itu melanggar privacy ya, nggak boleh gitu. Nah itu jadi privacy itu penting ya. Nah kemudian berujung privacy itu ke persaingan bisnis gitu ya. Nah ini yang dialami oleh seseorang yang bernama Strowger ya, mungkin Anda pernah dengar ya, Strowger ya. Kita lihat Strowger.
Stroger ya. Ini Stroger ya. Tapi ini bukan kisah tentang dia menemukan sentralnya ya. Jadi Stroger itu seorang undertaker. Undertaker itu yang ini kalau teman-teman yang Nasrani gitu ya, atau mungkin saya kurang tahu persis juga ya, di agama yang lain juga ada ya, bahwa yang meninggal itu dirawat, maksudnya bukan dirawat, ya apa namanya itu ya undertaker. Undertaker itu jasa perawatan, jasa penghandalan jenazah gitu ya. Bukan perawatan yang tepatnya itu ya, mungkin ya. Pengurusan lah gitu ya jenazah ya. Jadi dari mulai mungkin merias gitu ya dan sebagainya. Itu Stroger itu bisnisnya itu ya. Tiba-tiba bisnisnya itu declining itu ya. Setelah dicari penyebabnya, ternyata dia itu punya pesaing ya yang nggak tahu istrinya atau saudaranya gitu kerja sebagai sebagai operator telepon. Jadi setiap pesanan untuk undertaking gitu ya, untuk undertaking itu diarahkan ke saingan Stroger itu. Nah, jadi karena ada persaingan itu, maka Stroger ya berpikir, wah kalau sentral manual bisa bangkrut saya gitu ya. Nah, dia jadi mikir ya bagaimana membuat supaya sentral itu tidak lagi mengandalkan operator ya. Nah, jadi dia buat sentral otomat ya. Nah, Stroger aja sebagai seorang undertaker bisa bikin alat sentral seperti itu ya, apalagi Anda nih harusnya nanti ya bisa membuat inovasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat ya gitu. Jadi karena dia yang menemukan sentral telepon otomatis itu, maka sentral telepon otomatis pertama itu disebut Stroger Exchange ya. Stroger Exchange gitu ya. Jadi dari privacy kemudian masalah persaingan bisnis itu memunculkan Stroger Exchange ya. Stroger Exchange ya, kita lihat nanti. Stroger Exchange itu gede ya. Stroger System. Kayak gini. Kita lihat dulu ya. Setelah lagi waktunya. Sebelum bubar, kita lihat dulu Stroger Exchange. Grammarly helps you work more efficiently, which makes accomplishing your work goals easier. Recorded on this mainframe. This is where all the stuff was switched. In our case, the trim out relay, and in this case, I have touch tone. At this point, we have through the 3 line groups. Each one is running its own. Nah, itu terdengar kan bunyi-bunyinya itu ya, itu adalah dikendalikan oleh pulsa-pulsa tadi ya. Pulsa yang diputar pelanggan itu ya menggerakkan komponen-komponen sentral Stroger ini. Ya, ada kalau mau detail Anda baca sendirilah ya kalau detail terlalu lama. Jadi ada pergerakan vertikal, pergerakan horizontal dan sebagainya. Ini sentral Stroger itu ya. Stroger Exchange. Ribut ya. Ribut gitu ya, jadi berisik gitu ya. Dan sentral Stroger ini disebut step by step exchange ya, step by step exchange. Karena setiap pelanggan memutar nomor, si sentral itu bergerak ya, pertama vertikal dulu, terus kemudian horizontal ya. Pergerakan vertikalnya diatur oleh seberapa jauh naiknya gitu ya, diatur oleh pulsa yang diputar. Jadi kalau 0 itu naiknya 10 gitu ya. Nah, kalau gerakan horizontalnya otomatis dia mencari saluran berikutnya yang kosong.
Nah, jadi pergerakan vertikalnya disebabkan oleh nomor yang diputar. Nah, pergerakan horizontal dia otomatis nyari saluran berikutnya yang kosong. Nah, pada central soldier ya bisa jadi ya pada waktu mencari saluran berikutnya yang kosong itu tidak ada yang kosong. Nah, sehingga bisa terjadi blocking pada saat pelanggan masih memutar nomor. Ya, blocking itu Anda kan sudah belajar di jaringan antrian ya, ada blocking system ya. Jadi kalau tidak tersedia saluran, panggilannya di blok ya. Nah, pada soldier exchange ya, sebelum selesai memutar nomor sudah bisa jadi sudah ada kondisi terblok gitu ya. Ya, karena tidak ada saluran yang bebas. Nah, kalau sekarang kan setelah komplit muter nomor baru nanti ketahuan kondisi saluran itu sibuk atau enggak gitu. Nah, kalau dulu zaman soldier exchange itu, even ketika nomor itu belum selesai diputar, bisa jadi sudah mengalami blocking ya, karena ketika pergerakan horizontal mencari saluran berikutnya yang free itu tidak ada ya, sehingga akan jadi blocking yang mana blocking itu ditandai dengan busy tone. Nah, itu nanti pertemuan berikutnya kita bahas lagi ya. Jadi kita sudah bahas dial tone ya, frekuensinya berapa, nanti ketika jaringan sibuk itu jaringan itu bisa memberikan busy tone ya. Nah, nanti kita bahas minggu depan. Oke, terima kasih ya. Cukup hari ini ya. Nanti tolong daftar hadirnya diisi ya. Bisa di SIX atau di Edunex kalau sudah bisa dari Edunex ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo.